Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan 2 atau Anatomi Tumbuhan. Topik saat ini adalah organ akar. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan struktur organ akar tumbuhan. Akar merupakan bagian bawah sumbu tumbuhan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, walaupun ada akar yang berkembang tidak dalam tanah. Bentuk dan susunan akar sangat beragam. Yang berkaitan erat dengan fungsi akar yaitu sebagai akar penyimpan cadangan makanan, akar sukulen, akar udara, akar napas, akar rambut, akar penopang, atau akar yang mengandung mikoriza. Berdasarkan asalnya dikenal dua macam akar, yaitu akar primer dan akar adventif. Akar primer akan membentuk akar tunggang yang mampu mengadakan pertumbuhan sekunder dengan percabangan. Akar adventif biasanya tidak mengadakan pertumbuhan sekunder. Organisasi internal pada akar secara umum lebih sederhana dibanding dengan batang. Susunan dan perkembangan jaringan primer akar dan batang dapat dibedakan dengan jelas, misalnya perkembangan epidermisnya. Pada tumbuhan berbiji, silem akar primer bersifat eksar dan silem batang bersifat endar. Silem dan floem di akar muda membentuk berkas pengangkut yang tersusun berseling, sedang pada batang membentuk berkas pengangkut yang tersusun secara kolateral, bikolateral, dan konsentris. Pada akar tidak dijumpai bangunan serupa daun. Cabang-cabangnya terbentuk dari bagian yang telah dewasa, bukan dikuncup seperti pada batang. Tidak mempunyai stomata, tetapi mempunyai tudung akar yang tidak dapat pada batang. Gambar ini menunjukkan irisan melintang akar dalam keadaan primer. Bagian A adalah bulu akar, B adalah epidermis, C adalah korteks, D adalah endodermis, E adalah floem primer, F adalah silem primer, G adalah cambium. Pada kebanyakan Magnoliophyta dan Pinophyta, sistem perakaran terdiri dari akar tunggang yang menjadi sumbu pokok dengan cabang-cabangnya. Bagian akar yang telah dewasa dan mengalami penebalan sekunder tidak lagi berfungsi sebagai penyerap air dan zat hara, tetapi sebagian alat menancapkan akar dan penyimpan makanan. Sistem perakaran tumbuhan Liliopsida umumnya berupa adventif dan terbentuk dari batang, dapat bercabang atau tidak bercabang. Bila bercabang, akar tersebut akan mengadakan penebalan sekunder. Susunan berkas pengangkut pada akar berbeda dengan batang, maka terdapat bentuk peralihan antara akar dan batang yang dapat berbeda pada tingkat jenis dan marga. Derivat epidermis pada akar berupa rambut-rambut akar yang terdapat di belakang daerah diferensiasi, yang biasanya hanya terdiri atas sebuah sel yang berfungsi memperluas bidang penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah. Akar tersusun oleh 3 jaringan pokok, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Kita masuk pada yang pertama, susunan jaringan primer dalam akar. Jaringan penyusun akar dapat dibedakan antara akar yang mengalami pertumbuhan sekunder dan akar yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder disebabkan adanya aktivitas cambium, sehingga terbentuk jaringan-jaringan sekunder yang terutama mempengaruhi susunan stele. Pada gambar ini, bagian 1 menunjukkan penampang melintang akar bibit muda Triticum. Yang kedua adalah diagram 3 dimensi 1 sel endodermis dengan jalur pita Kaspari. Kita mulai dengan bagian A, epidermis. Sel-sel epidermis akar berdinding tipis dan biasanya tidak berkutikula, meskipun kadang-kadang dinding terluar tertutup lapisan kutikula yang tipis. Pada akar muda, epidermis terspesialisasi sebagai jaringan penyerap air
dan sejumlah besar rambut akar berfungsi untuk memperluas bidang absorpsi. Apabila epidermis akan berfungsi lama, maka lapisan dinding menebal dan lumen kadang-kadang terisi saat berwarna coklat merah. Epidermis terdiri dari satu lapisan sel, namun ada beberapa pengecualian. Pada akar udara beberapa Orchidaceae dan Araceae yang hidup epifit dan beberapa Liliopsida terrestrial, epidermis berlapis banyak serta terspesialisasi menjadi filamen. Filamen adalah suatu seludang yang terdiri dari sel yang tersusun rapat, diperkuat oleh penebalan jala. Bila udara kering, sel-sel itu terisi udara, namun bila hujan, terisi air. Filamen bersifat mati, dinding sekunder tebal, berfungsi sebagai pelindung, mengurangi hilangnya air di daerah korteks. Permukaan sel epidermis sebelah luar membentuk tonjolan yang disebut dengan bulu akar. Sel-sel yang membentuk bulu akar letaknya di belakang daerah pembentangan. Sel epidermis yang terspesialisasi yang dapat membentuk bulu akar disebut dengan nama trikoblas. Kelompok tumbuhan yang epidermisnya tidak terdiferensiasi tidak ditemukan adanya trikoblas. Bagian B, korteks. Pada kebanyakan Magnoliopsida dan Pinophyta, korteks akar terutama terdiri atas sel-sel parenkim. Pada banyak Liliopsida yang korteks akarnya tidak terkelupas selama akarnya tetap hidup, selain parenkim juga terdapat banyak sklerenkim. Sel korteks bervakuola besar, plastidanya biasanya tidak berklorofil, namun sering mengandung pati. Lapisan korteks terdalam terdiferensiasi menjadi endodermis, dan satu lapisan sel atau lebih di tepi korteks dapat berdiferensiasi menjadi eksodermis. Gambar ini ditunjukkan adalah mikrograf penampang melintang akar iris. Bagian satu adalah seluruh penampang melintang, sedangkan yang kedua adalah silinder pembuluh. Ruang antar sel yang terdapat dalam korteks biasa berkembang menjadi lebih besar pada kebanyakan tumbuhan yang hidup dalam lingkungan yang lembab. Aerenkim seperti itu dianggap sebagai jaringan yang berperan dalam pengangkutan gas dan sebagai tempat penyimpanan oksigen bagi jaringan yang tidak langsung berhubungan dengan udara luar. Pada akar yang tidak mengalami pertumbuhan sekunder, sel-sel parenkim korteks berumur panjang. Sebaliknya pada tumbuhan yang akarnya mengalami pertumbuhan sekunder, sel-sel parenkim korteks akan mati dan terkelupas. Pita Kaspari ini akan melebar dengan pengendapan baru sehingga membentuk dinding yang tebal. Pengendapan itu terjadi di antara benang-benang selulosa dan dinding primer. Akibat adanya penebalan, larutan tidak dapat menembusnya dan meneruskan melalui sitoplasma yang bersifat semi-permeabel. Pada akar yang mengalami pertumbuhan sekunder, endodermis biasanya akan terkelupas bersama korteks. Namun jika endodermis bertahan, sel seringkali mengalami penebalan baik dalam bentuk huruf U atau seragam di seluruh dinding. Pada penebalan huruf U, dinding yang paling tebal adalah dinding tangensial. Bagian C, endodermis. Di sebelah dalam korteks terdapat selapis sel yang bersambungan membentuk silinder dan memisahkan korteks dari silinder berkas pengangkut di sebelah dalamnya. Lapisan ini disebut dengan endodermis yang terdapat hampir semua tumbuhan berbiji. Pada awal perkembangan, sel-sel endodermis membentuk pita Kaspari, yaitu penebalan dari suberin dan lignin pada sisi radial dan antiklinal bersamaan dengan terbentuknya protosilem di tempat tersebut. Gambar bagian A menunjukkan penampang melintang jaringan endodermis. Bagian B adalah penampang membujur atau longitudinal, dan bagian C ditunjukkan titik-titik Kaspari.
Kita masuk pada bagian D, yaitu eksodermis. Di bawah epidermis seringkali dapat dibedakan lapisan eksodermis. Pada tempat tersebut mungkin terdapat pita Kaspari, namun yang lebih sering ditemukan adalah lapisan suberin dalam dinding selulosa. Eksodermis dapat dibentuk oleh beberapa lapis sel. Pada tumbuhan Poaceae, Arecaceae, Cyperaceae, sel di bawah eksodermis tersklerofikasi. Pada akar yang tidak mengelupas korteksnya, eksodermis menggantikan fungsi epidermis sebagai pelindung jika epidermisnya itu rusak. Menebalnya dinding endodermis yang tidak serentak sehingga pada irisan melintang akan dijumpai bentuk yang berbeda-beda. Yang mula-mula menebal adalah sel-sel yang berhadapan dengan floem dan makin kurang menebal di bagian yang berhadapan dengan xilem. Sel yang berhadapan dengan xilem hanya membentuk pita Kaspari dan dinamakan sel peresat karena selalu dilewati oleh air dan sathara. Kita masuk pada bagian E, silinder pembuluh. Silinder pembuluh menempati bagian tengah akar, terdiri dari jaringan pembuluh serta satu atau beberapa lapisan sel di sebelah luarnya disebut dengan perisikel. Jika bagian tengah tidak ditempati jaringan pembuluh, maka akan terisi oleh parenkim empulur. Di sebelah dalam perisikel langsung berbatasan dengan protofloem dan protoxilem. Perisikel dapat mempertahankan sifat meristematiknya. Dari jaringan ini dapat berkembang akar lateral, velogen, dan sebagian dari kambium pembuluh. Berdasarkan jari-jari xilem, maka akar dapat bersifat 1. Monark, jika mempunyai 1 jari-jari xilem. 2. Diark, jika mempunyai 2 jari-jari xilem. 3. Triark, jika mempunyai 3 jari-jari xilem. 4. Tetraark, jika mempunyai 4 jari-jari xilem. 5. Pentaark, jika mempunyai 5 jari-jari xilem. Dan 6. Polyark, jika mempunyai lebih dari 5 jari-jari xilem. Xilem pada akar bersifat eksark karena diferensiasi dari xilem arahnya sentripetal, yaitu dari bagian luar lingkaran pembuluh menuju ke bagian tengah. Xilem yang terdapat pada batang bersifat endark karena berdiferensiasi pada batang terjadi secara sentrifugal. Xilem dalam akar terdapat sebagai berkas-berkas yang terpisah, namun bergantian letaknya dengan berkas floem dan semua berkas tersusun dalam lingkaran. Bila jumlah berkasnya tidak sama, maka sering xilem bersatu di bagian tengah akar, dan dalam keadaan seperti itu akar tidak mempunyai empulur. Jumlah berkas xilem yang menjorok ke arah perisikel atau jari-jari xilem itu dapat berbeda-beda jumlahnya. Gambar ini menunjukkan perbedaan bentuk xilem primer dalam irisan melintang akar dan hubungannya dengan letak akar lateral dengan xilem dan floem. A sampai C ditunjukkan karakteristik pada tumbuhan dikotil dan D pada kebanyakan monokotil. Pada xilem, sel trakea yang paling luar adalah yang paling sempit garis tengahnya dan yang paling awal menjadi dewasa. Sel-sel itu merupakan protoxilem dan memiliki penebalan dinding sekunder berupa spiral, cincin, scalariform atau jala. Sel trakeal yang ada di tengah dan di sekitarnya merupakan metaxilem. Sel tersebut bergaris tengah lebih panjang dan umumnya terjadi penebalan dinding sekunder dengan nokta yang terlindung. Elemen floem yang menjadi dewasa paling awal adalah protofloem, yaitu yang terdapat di bagian luar kelompok floem yang berbatasan dengan perisikel. Metafloem terdapat lebih ke arah dalam.
Pada akar yang mengalami penebalan sekunder, sel yang terdapat di antara xilem dan floem dapat berfungsi sebagai kambium pembuluh. Pada akar yang tidak mengalami penebalan sekunder, sel tersebut akan menjadi dewasa sebagai sel parenkim atau sklerenkim. Kita masuk bagian F, tudung akar. Tudung akar terdapat di ujung akar untuk melindungi promeristem akar dan membantu penetrasi akar yang bertumbuh ke arah dalam tanah. Tudung akar terdiri dari sel-sel parenkim, bersifat hidup dan biasanya mengandung pati. Tudung akar berasal dari hasil pembelahan sel pemula yang menjauhi meristem apex. Kadang-kadang pemula sel tudung akar dapat dikenal dengan jelas dan disebut dengan kaliptrogen. Tudung akar berfungsi dalam pertumbuhan geotropik karena adanya amiloplas. Amiloplas membentuk benda-benda inklusi berbentuk padat berupa butir tepung yang disebut dengan nama statolit. Gambar ini menunjukkan perbedaan struktur akar Liliopsida dan Magnoliopsida. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa akar disusun oleh jaringan utama epidermis, korteks, endodermis, parenkim, dan berkas pengangkut. Kita masuk pada topik yang kedua, perkembangan akar. Peristiwa utama dalam asal mula akar pada embrio adalah penyusunan meristem apexnya. Setelah biji berkecambah, promeristem pada ujung akar embrio membentuk akar primer. Sementara akar primer tumbuh, susunan meristem apex memperoleh bentuk tertentu dan dikenal dengan dua tipe susunan sel. Tipe yang pertama, silinder pembuluh, korteks dan tudung akar dapat dirunut asalnya pada lapisan-lapisan sel yang terpisah di meristem apex. Dalam hal ini, epidermis berdiferensiasi dari lapisan korteks paling luar atau dari lapisan tudung akar paling dalam. Jadi silinder pembuluh, korteks, dan tudung akar masing-masing memiliki pemula khusus. Pada tipe yang kedua, semua sel yang dihasilkan oleh suatu kelompok sel di daerah titik tumbuh akar. Jadi, sel bagi semua daerah pada akar memiliki pemula yang sama. Meskipun adanya pemula memberi anggapan bahwa mitosis paling sering terjadi pada bagian tersebut, namun kenyataannya adalah daerah pembelahan sel lebih sering terjadi pada jarak tertentu dari pemula. Dengan demikian, daerah promeristem tampak sebagai daerah dengan sel yang relatif tenang dan dinamakan daerah tenang. Pada jarak-jarak tertentu dari promeristem, sel membesar dan berkembang menjadi sel yang terspesialisasi. Batas epidermis, korteks, dan silinder pembuluh tampak dekat di belakang promeristem. Rambut akar berdiferensiasi dari epidermis dan akan mendewasa di belakang daerah pemanjangan akar. Di dalam akar, korteks bertambah besar karena pembelahan periklinal serta perbesaran sel dalam arah radial. Lapisan paling dalam berdiferensiasi menjadi endodermis. Pada silinder pembuluh, akar tampak lebih dulu adalah perisikel. Sel metasilem membesar dengan vakuola yang besar, kemudian sel floem pertama akan mendewasa. Sesudah itu, elemen floem di dekat perisikel mendewasa sebelum pendewasaan metasilem yang ada di tengah, sehingga pendewasaan silem primer berarah sentripetal atau eksar. Akar lateral berkembang pada jarak tertentu di belakang meristem akar. Akar pada tanaman Magnoliophyta dan Pinophyta pada umumnya dibentuk dalam perisikel. Letak akar lateral terhadap berkas silem akar induknya berbeda-beda menurut pola jaringan pembuluh induknya tersebut. Pada akar diart, akar lateral tumbuh di antara floem dan silem. Pada akar triart, tetraart, dan seterusnya, akar lateral muncul berhadapan dengan berkas silem, dan pada akar polyart,
akar lateral berkembang di hadapan berkas phloem. Pada pembentukan akar lateral, beberapa sel perisikel yang berdekatan akan membelah periklinal. Sel yang dihasilkan akan membelah lagi periklinal maupun antiklinal, sehingga terjadi suatu tonjolan yang terdiri dari sekelompok sel, yakni bakal akar atau primordia akar. Sementara primordia akar bertambah panjang, menembus korteks, akan muncul di permukaan akar induk. Pada awal perkembangan endodermis membelah antiklinal untuk mengikuti perkembangan bakal akar, namun sel korteks dan epidermis akan mengalami kerusakan dalam penembusan tersebut. Sementara itu, susunan promeristem terbentuk dan umumnya sesuai akar induk. Elemen phloem dan xilem yang terdiferensiasi dalam akar lateral akan berhubungan dengan elemen yang sama pada akar induk. Kita masuk pada topik yang 3, pertumbuhan sekunder akar. Pertumbuhan sekunder pada akar maupun batang terdiri dari pembentukan jaringan pembuluh sekunder. Dalam hal ini, xilem dan phloem sekunder oleh kambium pembuluh dan pembentukan periderm oleh filogen atau kambium gabus. Pertumbuhan sekunder merupakan sifat yang khas bagi akar pinophyta dan magnoliopsida. Kambium pembuluh berasal dari sel-sel prokambium. Terdapat di antara xilem dan phloem primer. Sel-sel perisikel yang berdekatan dengan protoxilem dapat menghasilkan kambium. Kambium yang berasal dari sel-sel prokambium yang terdapat di sebelah dalam protofloem mula-mula menjadi aktif dan membentuk sejumlah xilem sekunder. Pada penampang melintang, kambium tampak melingkar. Sel-sel kambium membelah secara periklinal menghasilkan phloem sekunder ke arah luar akar dan xilem sekunder ke arah dalam akar. Terjadinya jaringan pembuluh sekunder pada akar biasanya diikuti oleh terbentuknya periderm. Pada akar, filogen muncul di sebelah luar perisikel seperti halnya pada batang. Filogen berfungsi seperti kambium. Ke arah luar menghasilkan velum dan ke arah dalam menghasilkan veloderm atau korteks sekunder secara sentripetal. Pada beberapa akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan, pertumbuhan sekunder menyebabkan terjadinya struktur anomali. Misalnya pada beta vulgaris, beberapa deret sel-sel kambium tersusur hampir konsentris terdapat di sebelah luar lingkaran pembuluh yang normal. Sel-sel kambium berasal dari perisikel dan phloem. Pembelahan sel-sel kambium ini menyebabkan bertambahnya jaringan pembuluh dan parenkim penimbun. Berkas-berkas pembuluh terpisah oleh adanya parenkim tersebut. Pada akar Ipomea batatas terdapat kambium normal dan kambium tambahan. Kambium tambahan berasal dari sel-sel parenkim yang ada di sekitar sel-sel trakea. Pembelahan sel-sel tambahan ini menghasilkan elemen trakeal, beberapa sel bulu tapis dan batisifer. Selain itu, kambium normal dan kambium tambahan banyak menghasilkan parenkim penimbun. Kita masuk pada topik yang keempat, susunan akar di luar keadaan normal. A. Bintil akar. Bintil akar terjadi karena sel-sel korteks membelah dan membentang sehingga terbentuk bangunan membulat. Hal itu terjadi karena sel-sel diinfeksi oleh bakteri penambat nitrogen yang mengeluarkan zat tumbuh dan memacu sel-sel korteks untuk mengadakan pembelahan. Bintil akar ditemukan pada tumbuhan leguminosa. B. Akar udara. Beberapa jenis tumbuhan tropika menghasilkan akar dari batang atau cabangnya dan tetap berada di udara sebagai akar gantung, pelekat atau pemanjat. Akar semacam ini mengadakan adaptasi anatomi, misalnya sel-sel korteks mengandung kloroplas
sehingga mampu mengadakan fotosintesis. Untuk menyerap dan menyimpan air, akar ini mempunyai filamen, yaitu epidermis ganda yang berdinding tipis dan selnya besar. Bagian C, umbi akar. Makanan cadangan terutama karbohidrat disimpan dalam korteks. Ada juga disimpan dalam parenkim xilem dan parenkim phloem. Bagian akar yang mampu bertindak sebagai organ penyimpan dapat berupa akar pokok, akar cabang, atau hipokotil. Pada wortel atau Daucus carota, hipokotil dan akar pertama membengkak akibat pertumbuhan periderm, sedang korteksnya terkelupas. Akar ini akan membesar dan lunak karena pertumbuhan parenkim xilem dan parenkim phloem. Bagian D, mikorisa. Pada tumbuhan tertentu, sering epidermis dan korteks berasosiasi dengan jamur sehingga membentuk struktur yang membengkak. Pada mikorisa ektotropik, jamur tersebut menghasilkan miselium di permukaan akar dan hifanya tumbuh di antara sel-sel akar bagian luar sehingga mempengaruhi struktur anatomi akar. Pada mikorisa endotropik, jamur ini hidup di dalam sel dan tidak merambat keluar sehingga tidak berhubungan langsung dengan tanah. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi tentang organ akar. Sekian dan terima kasih.